Sekami Indonesia bangkitlah, majulah maju kita laskar Kristus. Janganlah ragu dan jangan takut, kitalah bintang gereja. Sekami Indonesia jayalah, kobarkan semangat misionermu. Hai, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Weni di sini. Semoga kalian semua tetap sehat, semangat luar biasa. Hari ini kita bertemu lagi di Temu Minggu Paroki Katedral Santa Maria Samarinda. Hello my friend, my name is Cristiana. My name is Jordan. Halo teman-teman, nama saya Luisa dan ini ada Hana. Halo teman-teman, nama saya Maura. Nama saya Fania. Halo, ketemu lagi, saya Catherine dan ini adik Catherine. Dengan tema berpegang teguh pada Yesus. Tujuannya agar adik-adik percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Kita memahami lebih lanjut tentang tema yang ada pada Temu Minggu pagi hari ini. Terlebih dahulu kita awali dengan doa. Doa pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Santi. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan perlindungan-Mu pada istirahat kami malam tadi. Pada pagi hari ini kami akan mengikuti Temu Minggu online. Berkatilah kami dari awal pertengahan hingga selesainya acara ini. Kami mohon ya Bapa, ampunilah kami karena kami kurang percaya kepadamu, dan tolonglah kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pangeran Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih buat Kak Santi yang sudah membawakan doa pada pagi hari ini. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian sepasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian sepasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Untuk adik-adik di rumah, Kak Weni mohon duduk dengan rapi, perhatikan dengan baik. Karena pada pagi hari ini akan ada cerita Yesus berjalan di atas air. Cerita tersebut akan dibawakan oleh Kak Amelia. Halo adik-adik, sekarang Kak Amel akan bercerita tentang kisah Yesus yang berjalan di atas air. Adik-adik sudah pada tahu belum ceritanya? Kalau adik-adik belum tahu, dengar ya cerita Kak Amel dengan saksama. Kisah itu dikutip dari Injil Matius bab 14 ayat 23 sampai dengan 33. Dan setelah murid-muridnya disuruh Yesus pulang, Yesus naik ke atas bukit, duduk seorang diri dan berdoa.
Ketika itu, hari sudah malam. Perahu murid-muridnya sudah berapa jauh milnya dari tepi pantai. Dan perahu itu sedang diombang-ambing oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada murid-muridnya sambil berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Yesus, mereka terkejut dan berteriak, "Itu hantu! Itu hantu!" sambil ketakutan. Tetapi dengan segera Yesus berkata, "Ini aku, tenanglah, jangan takut." Petrus menjawab katanya, "Tuhan, jikalau itu Engkau, datanglah kepadaku dan suruhlah aku berjalan bersamamu di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ketakutanlah dia dan berseru, "Tuhan, tolong aku Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mereka naik ke perahu dan redalah angin itu. Dan orang-orang yang di dalam perahu berteriak dan menyembah dia, "Sungguh, engkau adalah anak Allah." Sekian cerita dari Kak Amel. Terima kasih dan sampai jumpa. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ada adik-adik. Nah, di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah gunung Galunggung. Tak usah linglung, tak usah juga bingung. Sebab Kak Agung di sini. Ya. Adik-adik, hari ini kita tengah membicarakan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Tentu adik-adik berpikir, bagaimana mungkin Yesus mampu berjalan di atas air? Sebagai manusia, hal itu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi ingat bahwa Yesus berasal dari Allah. Yesus berasal dari Allah yang kudus, sehingga apa yang mustahil bagi manusia itu bisa dilakukan oleh Allah. Sebab Allah mempunyai kuasa yang diturunkannya kepada Yesus, sehingga Yesus mampu berjalan di atas air. Oleh karena itu, kalau ada adik-adik yang bertanya, bagaimana sih Kak Agung caranya supaya saya bisa sama seperti Yesus? Adik-adik tentu bisa sama seperti Yesus, tetapi dengan tidak berjalan di atas air. Adik-adik tentu pasti akan jatuh tenggelam. Nah, caranya sungguh sederhana. Karena Yesus sungguh dekat dengan Bapanya di surga, maka kita pun juga bisa dekat dengan Allah Bapa. Dengan cara apa? Ada yang tahu jawabannya?
Ya, jawabannya ialah dengan berdoa. Dengan berdoa, adik-adik mengundang kuasa Tuhan untuk masuk ke dalam hidup adik, untuk mampu menjalani segala hidup adik, segala kekurangan adik, segala ketidaktahuan adik, segala kelemah berdayaan adik ketika menghadapi suatu masalah. Percayalah, dengan berdoa, adik-adik pasti akan mampu sama seperti Yesus, mampu menjalani segala tantangan, segala kesulitan yang adik-adik hadapi di dalam pengalaman sehari-hari, baik di sekolah, saat mata pelajaran, atau berbaur dengan teman-teman, maupun kesulitan-kesulitan lain di dalam hidup di tengah-tengah saudara kita. Nah, kakak ulangi lagi, hanya dengan berdoa, adik-adik mampu menjadi seperti Yesus, berjalan di atas air, berjalan di atas segala ketidakmampuan adik, untuk menjadi bisa dan yakin bahwa saya pasti selamat, saya pasti bisa melalui segala cobaan hidup ini. Semoga hal-hal yang disampaikan ini mampu menguatkan adik dan tidak membuat adik lupa untuk berdoa ya. Sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Semoga kita selalu terbebas dari segala bahaya pandemi ini. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita pada pagi hari ini akan melakukan kreativitas. Kreativitas kita pada pagi hari ini adalah permainan. Nanti permainannya akan dibawakan oleh kakak-kakak kalian. Nah, untuk itu adik-adik nanti mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, di permainan ini kalian harus mempersiapkan alat-alatnya. Bagaimana Kak Maria alat-alatnya? Nah, adik-adik yang kita persiapkan yaitu kapur tulis bisa, lakban bisa untuk sebagai pembatasnya. Terus siapkan juga kotak. Kalau tidak ada kotak bisa juga dengan kursi. Terus kita siapkan juga buku. Kalau tidak ada buku juga tidak apa-apa. Terus siapkan juga kertas yang berisi ayat-ayat emas atau ayat-ayat Alkitab. Nah, kita coba ya, kita mulai permainannya. 2, 1. Ayo semangat. Ayo sekarang permainannya kalian sudah mendapatkan kertas putih itu. Tadi sudah diberitahu kertas putih itu akan dibacakan oleh salah seorang temanmu. Sepertinya tadi sebelah sana untuk membacakannya. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Hore! Sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi yang berhenti malam aku diberkati. Kakek-kakek
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur karena kami telah mengikuti kegiatan temu minggu ini dengan baik. Kami mohon berkat dan perlindungan untuk orang tua dan keluarga kami di hari-hari selanjutnya. Tolonglah kami agar dapat terus berpegang dan percaya kepadamu. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus.